Balik lagi di Throwback Crime yang akan membahas dan mengulas kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi di Indonesia. Bareng gue, Sylvie Damani. Pada episode kali ini, gue akan membahas kasus pembunuhan berantai Dukun AS. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut kasus ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Tahun 1997, publik dihebohkan dengan kasus pembunuhan berantai di daerah Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan korban tewas sebanyak 42 orang. Nah, korban-korbannya ini semuanya perempuan, guys. Si pelakunya sendiri bernama Ahmad Suraji, yang merupakan seorang dukun. Ahmad Suraji atau Dukun AS menghabiskan nyawa 42 orang dengan dalih katanya sih untuk menambah kesaktian ilmunya. Jadi nih guys, awalnya kasus ini terungkap usai ditemukannya mayat tanpa busana di ladang tebu. Mayat perempuan tersebut ditemukan oleh seorang pemuda yang gak sengaja melihat mayat tak berbusana di ladang tebu. Korban yang ditemukan bernama Sri Kamala Dewi. Waktu mayat Sri Kamala Dewi ini ditemukan, polisi awalnya mengira kalau pelakunya adalah suami dari Sri Dewi ini. Karena kata warga, sebelum Dewi menghilang, pada malamnya mereka sempat bertengkar. Lalu nih guys, ternyata ada seorang warga bernama Andreas yang ngaku kalau dia itu pernah mengantarkan Dewi ke rumah si Dukun AS. Katanya sih mau konsultasi gitu. Polisi pun langsung ke rumah Dukun AS. Dukun AS pun ditanya oleh polisi, apakah si Dewi ke rumahnya? Lalu si Dukun AS ini menjawab bahwa Dewi emang ke rumahnya sih semalam, tapi pulangnya maghrib. Karena gak nemuin bukti, polisi terus menelusurinya. Nah, ternyata dari laporan orang-orang yang hilang beberapa tahun terakhir, ternyata sebagian adalah korban yang merupakan pasien si Dukun AS itu. Karena udah punya bukti nih, polisi langsung mendatangi rumah si Dukun AS ini lagi. Nah, akhirnya guys, polisi menemukan barang bukti, yakni beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Pas ditanya polisi nih, si Dukun AS akhirnya ngaku kalau ia udah membunuh Dewi dan 41 perempuan yang katanya untuk memperoleh ilmu sakti. Gak cuma ngebunuh nih guys, si Dukun AS juga ngambil barang-barang milik para korban yang dibunuh ini. Jadi guys, ternyata si Dukun AS ini udah ngebunuh 42 orang itu dari kurun waktu 1986 sampai 1994. Ini bener-bener sadis banget guys. Jadi pas ditanya polisi, si Dukun AS ini bilang kalau aksi ngebunuhnya itu atas wangsit dari mendiang ayahnya. Malah kata si Dukun AS, mendiang ayahnya ini memerintahkan untuk ngebunuh 70 perempuan agar ilmunya semakin sakti. Para korban datang ke Dukun AS untuk mendapatkan ilmu pengasihan atau ilmu penglaris. Semua korban yang ingin berobat ini syaratnya harus datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya yakni bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi, malam hari, dan gak boleh ngasih tahu siapa-siapa guys. Jadi korban pertama ini yang namanya Tukiem pada Desember 1986 pukul 16, ini ritualnya si Dukun AS itu mengajak si korban untuk ke perkebunan tebu Semayang yang jaraknya sekitar 1 km dari rumahnya. Si Dukun AS pun membawa cangkul, tali, dan karung. Lalu si korban membuntutinya dari belakang.
Dukun AS lalu menggali lubang dengan panjang sekitar 1 meter dan lebarnya 70 cm. Lalu si korban diminta masuk ke dalam lubang, lalu kedua kakinya diikat dan tangan juga diikat sambil berdiri. Selanjutnya korban dikubur dari kaki hingga badan. Dukun AS pun lalu menutup hidung dan mencekik leher si korban hingga tewas. Anehnya ini dukun AS melakukan ritual lain dengan air liur korban yang sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu guys, si korban diangkat kembali. Lebih gilanya lagi nih, seluruh pakaian korban itu dibuka hingga tak berbusana. Setelah itu dukun AS lalu menguburnya lagi. Jadi nih guys, dukun AS ini dibesarkan oleh pasangan Jogan dan Sartik. Ayahnya itu berprofesi sebagai dukun. Ayah dukun AS ini meninggal saat si dukun AS masih berusia 7 bulan. Saat kecil ia bermain seperti anak-anak biasanya, yakni ya main berlari-larian di ladang. Awalnya dukun AS ini saat kecil lebih dikenal dengan nama Nasib Kelewang. Hal itu karena ia pernah kecebur sumur dan selamat. Selain itu kata si ibunya ini, si dukun AS ini sejak 12 tahun sudah belajar ilmu dukun lewat buku-buku peninggalan ayahnya dulu. Hingga dewasa, ia menikah dan memutuskan untuk berpoligami. Yang gak habis pikir, dukun AS ini menikahi 2 adik dari istri pertamanya Tumini dengan alasan pengen punya anak perempuan karena tak ia dapat dari Tumini. Dukun AS ini memang dikenal orang untuk dapat mengobati orang sakit hingga melayani susuk. Suatu malam, dukun AS mengaku mendapat mimpi dari sang ayah yang berpesan jika ilmunya akan semakin kuat, akan semakin sakti jika harus mengorbankan 70 nyawa perempuan. Adapun korban ini rata-rata berumur 13 sampai 27 tahun guys. Bener-bener gak nyangka ada orang setega itu demi mendapat ilmu hitamnya, membunuh puluhan perempuan. Pada 22 Desember 1997 silam, akhirnya dukun AS disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dalam persidangan, Suraji menolak BAP polisi dan membantah membunuh 42 orang wanita. Si dukun AS itu ngeklaim kalau pengakuan membunuh 42 orang karena paksaan selama proses interogasi hingga akhirnya pada 27 April 1998, hakim yang diketuai Hao Gauro Hareva memvonis hukum mati. Sementara sang istri Tumini divonis penjara seumur hidup. Keduanya dijebloskan ke LP kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Namun di tahun 2004, dukun AS ini mengajukan gerasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri. Lalu pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Sebelum dieksekusi hukuman mati, dukun mengajukan permohonan terakhir, yakni meminta bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Itu dia guys, cerita soal dukun AS yang sempat membuat geger publik waktu itu.